Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bimo Rizky Arifin dari kelas Sistem Informasi Manajemen R02 akan mempresentasikan tentang e-commerce. Electronic commerce, definisi dan konsep. Internet berkembang menjadi saluran distribusi global utama untuk produk, jasa, lapangan pekerjaan, bidang manajerial dan profesional. Dampaknya mengubah perekonomian untuk pasar dan industri, produk dan jasa, serta aliran distribusinya, segmentasi pasar, nilai bagi konsumen, perilaku konsumen, lapangan pekerjaan, dan pasar tenaga kerja. Dampaknya juga terjadi pada masyarakat dan politik dan perspektif kita terhadap dunia dan diri kita di dalamnya. E-commerce dapat didefinisikan dari beberapa perspektif: komunikasi, pengiriman barang, jasa, informasi, atau pembayaran melalui jaringan komputer atau sarana elektronik lainnya. Perdagangan, penyediaan sarana untuk membeli dan menjual produk, jasa, dan informasi melalui internet atau fasilitas online lainnya. Proses bisnis, menjalankan proses bisnis secara elektronik melalui jaringan elektronik, menggantikan proses bisnis fisik dengan informasi. Layanan, cara bagi pemerintah, perusahaan, konsumen, dan manajemen untuk memangkas biaya pelayanan atau operasi sekaligus meningkatkan mutu dan kecepatan layanan bagi konsumen. Pembelajaran, sarana pendidikan dan pelatihan online untuk sekolah, universitas, dan organisasi lain termasuk perusahaan. Kolaborasi, metode kolaborasi antar dan intra organisasi. Komunitas, tempat berkumpul bagi anggota suatu masyarakat untuk belajar, mencari informasi, melakukan transaksi, dan berkolaborasi. Struktur dan klasifikasi commerce. Dua tipe umum e-commerce: business to consumer atau B2C. Transaksi online terjadi antar perusahaan dengan konsumen individual. E-tailing, retail online, biasanya B2C. Business to business atau B2B. Perusahaan melakukan transaksi online dengan perusahaan lain. Struktur dan klasifikasi commerce. Infrastruktur, internet jaringan global, intranet jaringan milik perusahaan atau organisasi yang menggunakan teknologi internet, seperti protokol internet, browser, web, dan lainnya. Extranet, jaringan melalui internet yang menghubungkan beberapa intranet. Infrastruktur non-teknis commerce. Selain infrastruktur, aplikasi e-commerce juga ditunjang oleh 5 bidang pendukung: SDM, peraturan atau perundangan publik, pemasaran, dan periklanan. Layanan-layanan pendukung kemitraan usaha. Klasifikasi e-commerce menurut pola interaksi atau transaksi, B2B dan B2C. Business to business to consumer, B2B, B2C. Model e-commerce di mana suatu perusahaan menjual produk atau jasa kepada perusahaan lain yang memiliki konsumennya sendiri. Consumer to business atau C2B. Model e-commerce di mana individu menggunakan internet untuk menjual produk atau jasa kepada perusahaan atau individu, atau untuk mencari penjual atas produk atau jasa yang diperlukan. Consumer to consumer atau C2C. Model e-commerce di mana konsumen menjual atau bertransaksi langsung kepada konsumen lain. Peer to peer atau P2P. Teknologi yang memungkinkan sesama komputer pada suatu jaringan untuk bertukar data dan proses secara langsung. Dapat digunakan untuk C2C, B2B, dan B2C. Mobile e-commerce atau
M-commerce. Transaksi dan aktivitas e-commerce dilakukan dengan teknologi wireless, misalnya teknologi seluler. Kemudian ada locate-based commerce atau i-commerce, transaksi m-commerce yang ditargetkan pada individu di lokasi dan waktu tertentu. Intra-business isi, kategori isi untuk aktivitas internal suatu organisasi yang melibatkan pertukaran barang, jasa, atau informasi antara berbagai bagian dan individu dalam perusahaan. Business to employee B2E, model e-commerce di mana organisasi menyediakan jasa, informasi, atau produk kepada individu karyawannya. Collaborative commerce atau C-commerce, model e-commerce di mana beberapa individu atau kelompok berkomunikasi dan berkolaborasi secara online. E-learning, menyampaikan informasi secara online untuk tujuan pelatihan dan pendidikan. Exchange atau e-exchange, pasar elektronik untuk umum yang beranggotakan banyak pembeli dan penjual. Exchange to exchange atau E2E, model e-commerce di mana beberapa e-exchange berhubungan satu sama lain untuk pertukaran informasi. E-government, model e-commerce di mana organisasi pemerintah, pembeli atau penyedia produk, jasa, atau informasi bagi perusahaan atau individu warga negara. E-commerce adalah bidang multidisiplin. Disiplin ilmu utama, ilmu komputer, pemasaran, perilaku konsumen, keuangan, ekonomi, dan MIS. Teknologi pendahulu e-commerce. Pada tahun 1970-an, inovasi seperti electronic fund transfer atau EFT, dana dikirimkan secara elektronis dari satu organisasi ke organisasi lain, atau terbatas di kalangan perusahaan besar. Electronic data interchange, EDI, media transfer dokumen rutin elektronis atau terjadi perluasan penggunaan termasuk perusahaan manufaktur, retail, dan pelayanan. Interorganizational System atau IOS, Travel Reservation System, dan Stock Trading. Sejarah singkat tentang e-commerce. Internet dilahirkan dari riset pemerintah Amerika Serikat pada awalnya hanya untuk kalangan teknis di lembaga pemerintah, ilmuwan, dan penelitian akademis. 1990-an terjadi komersialisasi internet dan pertumbuhan perusahaan .coms atau internet startup menjamur. Berbagai inovasi di bidang aplikasi dari penjualan online sampai e-learning bermunculan. Umumnya, perusahaan besar dan sedang di Amerika Serikat telah memiliki situs web. Umumnya, perusahaan besar di Amerika Serikat telah memiliki portal lengkap. 1999, fokus e-commerce bergerak dari B2C ke B2B. 2001 terjadi pergerakan fokus dari B2B ke B2E, C-commerce, e-government, e-learning, dan M-commerce. E-commerce akan terus berevolusi. Kisah sukses kampusfood.com menyediakan menu interaktif bagi mahasiswa dengan menggunakan internet untuk menggantikan pemesanan melalui telepon. Pengembangan customer base menargetkan mahasiswa perluasan ke universitas lain, membuat daftar restoran bagi mahasiswa untuk memesan antar makanan. Kini beberapa aktivitas dialih-dayakan ke perusahaan pemasaran sehingga memungkinkan perluasan ke puluhan universitas lain. Pendanaan oleh investor, swasta, teman, dan anggota keluarga. Situs dibangun dengan investasi kurang dari $1 juta. Revenue kampusfood.com dihasilkan dari komisi atau transaction fee sebesar 5% dari setiap pemesanan dibayarkan oleh penjual atau restoran. Di kampusfood.com, pengunjung dapat melihat daftar restoran lokal, jam bukanya, alamatnya, nomor teleponnya,
dan lain hal. Melihat menu secara interaktif, tidak terhambat telepon sibuk pemesanan secara online, memanfaatkan penawaran khusus, promosi, dan bonus dari restoran. Melakukan pembayaran pemesanan secara elektronis. Masa depan e-commerce 2004, total volume belanja online dan transaksi B2B di Amerika Serikat sekitar 3-7 triliun dolar. Estimasi 2008, jumlah pengguna internet di seluruh dunia akan mencapai 750 juta. 50% pengguna internet akan berbelanja online. Sumber pertumbuhan e-commerce B2C, B2B, e-government, e-learning, B2E, e-commerce. E-commerce. Model bisnis e-commerce. Bisnis model, metode melakukan usaha yang dapat menghasilkan revenue bagi perusahaan untuk menjamin kelangsungan hidupnya. Rancangan dan kelayakan bisnis e-commerce. Business plan, dokumentasi merinci tujuan bisnis dan garis besar rencana pencapaiannya. Business case, dokumen bagi manajer atau pemilik usaha untuk memperoleh pendanaan untuk proyek atau aplikasi spesifik, dengan penekanan utama pada justifikasi investasi yang dimaksud. Struktur model bisnis. Revenue model, deskripsi bagaimana perusahaan atau proyek isi dapat menghasilkan revenue. Misal, penjualan, komisi transaksi, iuran, anggota atau biaya pendaftaran, iklan, royalti atau biaya afiliasi, sumber revenue lainnya. Value proposition, keuntungan yang diperoleh dari usaha e-commerce, misal efisiensi pencarian produk dan transaksi bagi pembeli. Kemudian ketergantungan atau login, citra perusahaan, agregasi informasi, kolaborasi dengan perusahaan lain. Model bisnis umum e-commerce, penjualan online, langsung tanpa melalui perantara, sistem tender atau reverse auction elektronik, suatu model di mana seorang pembeli meminta ke kandidat penjual untuk mengajukan penawaran harga. Pemenangnya yang mengajukan harga terendah. 3. Lelang dengan harga beli, name your own price. Suatu model di mana pembeli menentukan harga yang ia mampu bayar dan mengundang para penjual yang dapat menjual dengan harga tersebut. Affiliate marketing, suatu perjanjian di mana rekanan pemasaran atau perusahaan, organisasi, atau bahkan perorangan mengacu konsumen ke situs web penjual. 5. Viral marketing, pemasaran dari mulut ke mulut di mana konsumen menganjurkan suatu produk atau jasa perusahaan kepada teman-temannya atau orang lain. Model Grup 6. Group purchasing, pembelian dalam skala besar yang memungkinkan sekelompok pembeli mendapat potongan harga. 7. Lelang online. 8. Personalisasi atau customisasi produk atau jasa, menciptakan produk atau jasa sesuai dengan spesifikasi yang diminta pembeli. 9. Pasar elektronik atau e-market dan exchange integration, rantai pertambahan nilai, value chain. 11. Menyediakan layanan rantai pertambahan nilai. 13. Broker informasi. 14. Bertukar barang atau barter. 15. Keanggotaan. 16. Fasilitas rantai pasokan atau supply chain. Model bisnis dapat berdiri sendiri atau kombinasi dari beberapa model atau kombinasi dengan model bisnis tradisional. Manfaat e-commerce bagi perusahaan jangkauan global, pengurangan biaya operasi, perbaikan rantai pasokan, menambah jam buka, kustomisasi model bisnis baru, spesialisasi vendor, kecepatan, time to market, biaya komunikasi atau koordinasi lebih rendah, efisiensi pengadaan, meningkatkan hubungan dengan konsumen, informasi yang up to date, tidak harus membayar pajak atau biaya usaha fisik, dan lain hal. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.